Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Akhirnya setelah nunggu hampir seminggu, paket itel P55 5G punya saya nyampe juga. Cuma dusnya ada sedikit penyok, tapi nggak apa-apa lah. BTW ini saya beli pakai uang sendiri ya, bukan di endorse, jadi reviewnya bisa bebas. Dan HP ini kemarin saya beli di Tokopedia, harga promo 1,6 juta, varian gift, dan saya dapat gift yang powerbank itel Star 100 PF, yang dusnya juga sedikit penyok. Ya lumayan lah, kalau beli sendiri ini harganya sekitar 170.000. Padahal harga HP ini udah murah, speknya bagus, tapi masih ngasih gift juga. Kira-kira ini brand cari untungnya sebelah mana ya? Akhir tahun itel malah mosak-masik. Mosak-masik kuwi ya apa ya bahasa Indonesia nih? Kalau kalian ada yang tahu coba tulis di komentar. Oke lah, daripada kelamaan, langsung aja unboxing itel P55 5G. Pertama, dapat HP-nya warna biru, tapi plastiknya warna merah. Jangan-jangan itel itu pendukung ban... jangan yang itu. Maksudnya pendukung Ferrari atau pendukung MU ya, kan sama-sama badut merah. Terus kedua, kitab-kitab. Ketiga, hardcase plastik. Keempat, adaptor 18 watt dan kabel USB Type-C. Dan terakhir, SIM ejector. Oke, ini dia itel P55 5G warna biru. Birunya sih kayak elemental blue di itel S23 Plus ya. Cuma di sini namanya Galaxy Blue karena ada motif kayak hujan meteor, sama ini ada teksturnya. Terus material itel P55 5G ini pakai full polikarbonat. Buat build quality ini biasa aja, mirip itel S23, tapi kalau dibandingin sama Realme Narzo 50A Prime, kerasa build quality di Realme itu lebih mantap. Sekarang ke sisi persisi itel P55 5G, kanan ada tombol volume dan tombol power yang sekaligus jadi fingerprint. Untuk feel tekan volumenya ini agak alot ya, tapi lumayan solid. Atas polosan aja, kiri ada triple slot, bisa dual SIM plus micro SD. Terus bawah ada audio jack, mikrofon, port Type-C 2.0, dan grill mono speaker. Lalu belakang ada kamera 50 megapiksel dan satu kamera bullshit sama LED flash. Untuk model kameranya saya lebih suka di itel P55 ketimbang S23 Plus yang terlalu ngejiplak iPhone. Kemudian di sisi depan, ya ini template HP murah pakai water drop notch dan ini juga udah ada screen protectornya. Oke, ini saya setting dulu aja. Kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi. Seperti biasa, buat yang mau wallpaper Jaya Anon dari anime Bang Dream Is My Go, link downloadnya ada di deskripsi. BTW, Anon ini anaknya suka caper ya. Ngajak orang bikin band, tapi dianya nggak bisa main alat musik. Kan pola pikirnya mirip Kasumi, sama-sama modal nekat, tapi Anon lebih parah aja, karena dia sadar butuh atensi. Cuma itu mending sih daripada pamer sekolah di Inggris, baru login perkenalan, langsung logout balik ke Jepang. Oke, udah dulu untuk intermezzonya. Sekarang back to topic. Pertama bahas spek layar itel P55 5G, panel IPS LCD, resolusi HD+, size-nya 6,56 inci, kerapatan pixel 269 ppi, refresh rate-nya ini 90 Hz, touch sampling rate-nya 180 Hz, lalu brightness di 500 nit, multi-touch 5 jari, dan untuk wideband-nya udah L1. Tapi buat proteksi ini nggak dijelasin sama itel. Buat layar ini saya agak curiga, jangan-jangan common part sama layar itel S23. Karena dari spek sampai bentuk ini sama persis. Bahkan ini sama-sama nggak punya sensor auto brightness. Tapi buat karakteristik warna, walaupun sama-sama kebiruan, tapi lebih biru di layar itel S23. Berikutnya bahas spesifikasi itel P55 5G, SoC MediaTek Dimensity 6080, fabrikasi 6 nanometer, buatan TSMC. GPU Mali G57MC2, RAM 6GB LPDDR4X, storage-nya itu 128GB UFS 2.2, lalu untuk baterainya 5000 mAh dengan speed charging 18 watt. Sekarang ke benchmark, Antutu 10 dapat 423.000, Geekbench 5 dapat skor single dan multicore segini, mirip sama MediaTek Helio G99. Terus CPU throttling test ini hasilnya udah stabil, dan buat kelengkapan sensor, yang jelas itel P55 enggak punya NFC dan sensor cahaya. Tapi buat sensor standar sisanya ini udah lengkap.
Ada giroskopnya walaupun ini gyro software. Oke, secara performa buat HP sejutaan itel P55 ini nggak ada masalah. Malah terkesan HP ini hidangan utamanya di performa. Dan poin yang bikin saya tertarik bahas HP ini ada di combo SoC MediaTek Dimensity 6080 dan layar HD+. Karena bebannya jadi tidak seberat layar Full HD+. Jadi saya penasaran kalau dipakai main game bakal seperti apa. Oh ya, buat yang belum tahu, MediaTek Dimensity 6080 itu rebranding dari Dimensity 810. Dan Dimensity 6080 ini cocok jadi lawannya Snapdragon 695. Next ke bagian software, pakai itel OS 13 dengan basis Android 13. Buat tampilan UI Transient itu sama semua ya, cuma beda di penamaan dan fitur tertentu aja. Tapi ini udah saya custom sesuai selera saya, karena tampilan defaultnya itu saya kurang srep. BTW buat nama temanya ini Rosy Cloud. Dan buat jaminan update software, itel P55 5G dapat 2 tahun pembaruan. Cuma nggak dijelaskan naik OS atau tidak. Tapi biasanya seri P kayak gini cuma update security patch aja. Ya intinya jangan terlalu berharap itel P55 dapat Android 14. Sekarang ke gaming test itel P55 5G. Game pertama Genshin Impact, ini saya download dari TapTap. Untuk grafisnya saya set medium mix 45 fps. Buat gameplaynya ini lumayan lancar selama shadownya kalian set low. Main 30 menit dapat rata-rata 32 fps dengan suhu sekitar 41 sampai 42 derajat Celcius. Dan itu sering di skenario kelayapan. Sedangkan kalau story mode ini bisa stabil frame rate maksimal 45 fps. Lumayan banget, HP 1,6 juta, grafik medium dapat segitu. Walaupun tetap ya, sesekali ada frame drop ke 20-an, tapi nggak sampai nge-freeze lama. Jadi masih oke lah, dan semisal ngejar frame rate ini tinggal turun grafik aja. Dan saya main selama itu seringnya spam efeknya Navia, Ayaka, sama Furina, yang saya pikir cukup menyiksa, tapi hasilnya itel P55 ini masih playable, dan gameplaynya layak dinikmati. Tapi buat user bow, ini aimnya susah banget buat akurat. Sering meleset pas layar itel P55 ini digerakin pelan-pelan, kayak ada gerakan patah-patahnya gitu. Jadi buat user bow seperti Ganyu yang sering pakai charge attack, ini bakal susah buat ngepasin targetnya. Walaupun masih ada solusi digerakin pakai analog. Cuma problem ini tuh nggak muncul kalau digerakin cepet ya. Dan untuk masalah ini saya pikir nggak masuk ke kategori toss delay sih. Karena toss delay itu kita sentuh responnya telat. Kalau masalah ini tuh sentuhannya masih terbaca di titik input yang sama, tapi responnya patah-patah. Dan masalah ini nggak terjadi di Genshin aja, karena ini terjadi secara keseluruhan. Jika jari kita geser layar itel P55 ini pelan-pelan. Sebagai pembanding, layar itel S23 nggak ada masalah patah-patah kayak di layar itel P55. Di S23 digerakin pelan-pelan gini, transisinya mulus. Ini harus kalian rasakan sendiri sih, biar ngerti maksud saya. Ya kalau nggak ada masalah, biasanya saya juga nggak sampai cerita seperti ini kan. Berhubung ini bisa saya rasakan, makanya saya infoin aja apa adanya. Atau pakai contoh gampangnya, saya main CODM, walaupun bisa kill musuh, tapi aimnya enggak enak, susah akurat karena ada gerakan patah-patahnya. Semoga ini sih bisa dibenerin via update software ya, karena ini dipencet cepet responnya nggak ada masalah, cuma pas lagi kita geser pelan-pelan aja. Game kedua Mobile Legends, saya main di grafik high super dengan refresh rate 90Hz. Hasilnya main 20 menit gameplaynya stabil dan dapat rata-rata 86 fps. Yah, combo Dimensity 6080 di layar HD+, buat game MOBA performanya udah sesuai ekspektasi saya. Dan buat masalah touchscreen patah-patah, di MLBB saya pakai D-Rod nggak ada masalah ya. Dan setelah main 20 menit, baterainya berkurang 3% aja. Dengan suhu baterai di 38 derajat Celcius. Terus game terakhir Bang Dream Jepang, grafiknya saya set Live 3D. Yah, ini HP sejutaan yang kuat Live 3D. Dan ini nggak ada masalah audio delay maupun toss delay. Tapi seperti itel S23, kalau pakai refresh rate 90Hz bakal nge-stuck di 45 fps. Sedangkan kalau pakai refresh rate 60Hz bakal bisa 60 fps. Cuma toss sampling rate-nya turun. Ya overall untuk frame rate gameplay sama suhu nggak ada masalah. Udah lancar dan adem. Terus buat multi-touch 5 jari, saya nggak ada komplain. Saya juga udah 6-7 tahun kayaknya. Main Bang Dream cuma pakai 2 jari aja. Dan di itel P55 ini saya masih bisa full combo. Tapi saya cuma mampu di speed 9,5 sampai 10 aja.
Sekarang ke kamera, belakang 50 megapiksel pakai sensor Hynix HI5021Q dan ditemani satu sensor bullshit 0, sekian megapiksel. Lalu untuk kamera depannya 8 megapiksel pakai sensor Samsung S5K, sensor pasaran. Untuk hasil kamera itel P55 ini bisa teman-teman hakimi sendiri dulu. Buat impresi awal saya sih, ini agak di atas ekspektasi saya sih. Lumayan oke buat detail dan warnanya. Oke, itel P55, HP ini buat 1,6 juta, performanya bagus dan stabil. Combo Dimensity 6080 di layar HD Plus udah racikan maut lah. Main game Genshin juga masih oke-oke aja. Cuma, masalahnya ini layarnya patah-patah kalau digeser pelan-pelan. Jadi bakal kurang nyaman buat game tipikal shot on target. Saya sih berharap ini bisa di-fix via update software. Karena kalau disentuh cepat ini nggak ada masalah. Jadi kesimpulan sementara ini lebih ke softwarenya. Karena layar itel S23 yang speknya sama persis itu nggak ada masalah. Kalaupun nanti masalah ini ternyata hardware ya tinggal klaim garansi aja saya. Ya setidaknya SC Calcare di Solo itu pelayanannya bagus. Oke, jadi sekian dulu unboxing dan review singkat itel P55 5G. Sampai jumpa di video full reviewnya dan sayonara.